Pagi adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di sini ya untuk beribadah online. Ada yang belum bangun belum? Ayo adik-adik, kita beribadah tetap semangat. Sebelum mulai ibadah ini, mari kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam tata kerajaan di sorga, sebentar kami akan memulai ibadah online. Biarlah Engkau memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, untuk ibadah ini, pujian yang pertama, adik-adik tetap semangat ya. Pujiannya, berikanku hati seperti hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku Masih semangat kan untuk ibadah online ini adik-adik? Mari kita menyanyikan pujian yang kedua, yang adik-adik hafal tentunya ya. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hai, halo, selamat hari Minggu adik-adik. Kita jumpa lagi ya. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan duduk. Ya Tuhan, Allah Bapa kami menaikkan ucapan syukur kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang boleh kami nikmati. Terima kasih untuk kesehatan yang boleh kami dapatkan. Terlebih Tuhan, terima kasih kami boleh menjalani kehidupan kami dengan terus berharap bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memampukan kami memahami firman Tuhan agar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berserah penuh hanya di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, kalau adik-adik masih ingat nggak cerita minggu lalu tentang Raja Salomo ya? Nah, Raja Salomo datang kepada Tuhan meminta hikmat akal budi, sehingga dia dalam pemerintahannya sebagai seorang raja memerintah dengan adil bijaksana. Hasilnya apa? Raja Salomo semakin termasyur, semakin kuat ya, dan luar biasa. Raja Salomo juga diceritakan di dalam Alkitab ya, merupakan seorang raja yang sangat kaya raya. Padahal permintaannya pertama cuma minta hikmat ya, bukan meminta kekuasaan, tapi luar biasa karena keadilannya, karena hikmat yang luar biasa di dalam mengambil keputusan, sehingga Raja Salomo ditambahkan dengan luar biasa oleh Tuhan. Nah, hari ini Kak Kristi masih bercerita tentang Raja Salomo, yaitu salah satu kisah yang sangat menarik dalam Alkitab ya. Kalau adik-adik sudah buka Alkitabnya, kita akan membuka bersama-sama dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Sudah? 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Kisah ini sungguh sangat luar biasa ya. Kita akan melihat bagaimana Raja Salomo yang begitu adil dan bijaksana mengambil satu keputusan yang luar biasa bagi rakyatnya. Ceritanya demikian. Suatu hari, datanglah 2 orang ibu menghadap Raja Salomo. Ibu yang pertama menangis dan berkata kepada Raja Salomo, "Tuanku Raja, anak wanita itu meninggal di malam hari, tetapi dia menukar bayi yang sudah meninggal itu dengan bayi saya yang masih hidup." "Tidak," kata wanita yang kedua, "saya tidak menukar bayi itu. Memang bayinya saja yang sudah meninggal." Ini adalah keputusan yang sulit buat Raja Salomo. Tetapi dengan tenang, dia berkata, "Ambilkan saya pedang." Maka salah seorang prajuritnya mengambilkan pedang dan menyerahkan kepada Raja Salomo. Kata Raja Salomo, "Nah sekarang belahlah bayi itu menjadi 2 dan berikanlah masing-masing kepada 2 orang ibu itu." Ibu pertama menangis, katanya, "Jangan dibunuh tuanku, biarlah bayi itu diberikan kepada wanita itu." Sementara wanita yang satu malah senang. Kata dia, "Gak apa-apa, potong aja menjadi 2. Raja Salomo yakin bahwa ibu asli atau ibu kandung dari bayi itu adalah ibu pertama yang menangis kepadanya. Dan dia memberikan perintah untuk memberikan bayi itu kepada ibu kandungnya yang asli. Adik-adik, rakyat Israel semakin yakin bahwa Raja Salomo dipimpin Tuhan di dalam mengambil keputusan.
Nah, adik-adik, kita sudah saksikan bersama-sama tadi ya ceritanya. Nah, ketika Raja Salomo mengambil keputusan untuk meminta pedang dan akan membelah dua bayi tersebut, itu sebenarnya bukan keputusan yang kalau kata kita dibilangnya keputusan gegabah ya mau membunuh seorang bayi, bukan. Tetapi Salomo sudah memikirkan bahwa jika seorang ibu yang betul-betul mengasihi anaknya, dia tidak akan tega untuk membunuh bayi tersebut. Tetapi kalau itu memang bukan bayinya, pasti dia akan tega, udah nggak apa-apa, bunuh aja, bagi dua. Sehingga Raja Salomo langsung yakin bahwa ibu yang tidak tega tadi adalah ibu kandung yang benar dari anak yang diperebutkan ini. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar apa sih dari ibu yang sedang memperebutkan anak. Kok kita anak sekolah minggu juga belajar tentang hikmat Salomo? Begini, adik-adik, kalau kita tidak memiliki hikmat, akal budi bijaksana yang daripada Tuhan, sulit sekali bagi kita untuk mengambil keputusan yang tepat agar langkah kita tidak salah. Contohnya ya, misalnya gini, satu saat teman baik kamu kamu tahu dia melakukan sesuatu hal yang tidak baik, misalnya dianya mengambil barang temennya ya. Nah, kita sebagai temennya tahu, tapi karena kita temenan sama dia, udahlah saya berbohong aja lah dan saya mau membela teman saya. Tetapi kalau kita tahu bahwa itu hal itu nggak baik, kita bilang aja, kita tegur teman kita, atau kita bilang bahwa teman kita inilah yang mencuri misalnya tadi ya. Ya memang resikonya kalian mungkin akan dimusuhi, malah mungkin kalian akan dijauhi, gak punya temen ya. Tapi itu salah satu keputusan yang kalau kita tidak minta hikmat daripada Tuhan, pasti kita juga mengambil keputusan yang salah gitu ya. Nah, itu hanya contoh dari Kak Kristi. Mungkin adik-adik punya pengalaman lain di dalam kehidupan kalian ketika di sekolah, bagaimana kalian dihadapkan pilihan, bingung mau ngambil keputusan apa. Jangan bingung, ingat cerita tentang ini. Datanglah kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan akan memimpin kita, Tuhan akan meluruskan jalan kita sehingga keputusan yang kita ambil tidak akan membuat kita jatuh, apalagi menjerumuskan kita semakin jatuh di dalam dosa. Adik-adik, Kak Kristi berharap kalian pun belajar mengenai kisah Salomo ini, bahwa kalian pun bisa meminta hikmat dari Tuhan. Jadi kalau kalian berdoa, jangan cuma minta, Tuhan saya mau dapat nilai 10 tapi nggak mau belajar. Tuhan saya dikasih kesehatan, jangan sampai kena penyakit. Tapi kalian hidupnya sembarangan, jorok, nggak mau memperhatikan kesehatan. Tetapi kalau kalian memiliki hikmat, Tuhanlah yang akan membantu kalian mengingatkan, oh iya ya, kalau saya kepengen nilainya bagus, saya harus ada usaha. Seperti itu ya. Nah, adik-adik, sebagai penutup, mari kita kembali lihat lagi Alkitabnya di 1 Raja-Raja 3 ayat 28. Tetapi mulai dari kata bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Sekali lagi ya, 1 Raja-Raja 3 ayat 28b ya, bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah, ini adalah ayat hafalan kita. Adik-adik, ini kan pendek sekali ya, dihafalkan di rumah. Kak Kristi mau minta tolong kirimkan videonya ke Kak Kristi. Siapa yang bisa hafal dengan baik ya. Dan bukan cuma menghafal, tapi kalian bisa ingat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, cerita firman Tuhan pada hari ini sudah selesai. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah kami boleh belajar seperti halnya Salomo yang meminta hikmat dari Tuhan. Kami juga mau belajar untuk kami terus menyerahkan segala keputusan kami, kekhawatiran kami hanya kepada Tuhan di dalam doa-doa kami. Sehingga kami boleh dipimpin Tuhan menjadi anak Tuhan yang baik seturut kehendak Tuhan. Kami akan melanjutkan ke aktivitas kami setelah
firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong Tuhan agar kami berjalan di dalam hikmat yang berasal daripada Tuhan. Besok kami akan mulai lagi belajar Tuhan, walaupun masih jarak jauh, biarlah kami boleh belajar dengan baik, berikan kami hikmat akal budi, agar kami menjadi anak Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Ampunilah segala salah dan dosa kami, dan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.